Natsuo merupakan seorang pemuda yang baru saja melakukan hal skibidi dengan seorang gadis. Setelah itu, dia pun menceritakan semuanya yang telah ia lakukan kepada sahabatnya bernama Fumiya. Dia pun menceritakan bahwa sebelum hal itu terjadi, kedua teman Natsuo mengajak Natsuo untuk kencan buta di sebuah kafe bersama beberapa gadis. Dan tak lama, seorang guru bernama Hina lewat di depan mereka. Nampaknya saat itu Natsuo sangat menyukai Hina yang selalu baik kepadanya. Singkat cerita, mereka akhirnya melakukan kencan buta untuk pertama kalinya di sebuah kafe di dekat sekolah. Namun saat berada di sana, Natsuo mendapatkan gadis yang sangat pendiam. Kemudian gadis itu pergi mengambil minuman dan rupanya Natsuo mengikutinya. Melihat Rui yang terlihat seperti gadis pendiam, Natsuo mencoba untuk mendekatinya dan mencari beberapa topik ketika berbicara. Tapi sebuah hal mengejutkan terjadi, di mana Rui secara tiba-tiba mengajak Natsuo untuk pergi ke rumahnya dan melakukan skibidi. Awalnya Natsuo mengira kalau ajakan tersebut hanya untuk makan atau ya main. Natsuo ya gas-gas aja lah untuk ke rumah Rui. Dan nampaknya Rui mengatakan kalau rumahnya lagi sepi karena orang tuanya lagi keluar sebentar. Dan saat sampai ke kamar, Rui kemudian duduk di kasur dan malah ngajak Natsuo untuk melakukan skibidi di sore itu. Mendengar hal itu, awalnya Natsuo kaget dan ragu untuk melakukannya karena itu tiba-tiba banget. Namun ya, kesempatan apa lagi yang kau dustakan, Natsuo? Tapi sebelum melakukan itu, Natsuo bertanya apakah Rui sudah punya pacar atau belum. Rui menjawab kalau dia selama ini tidak pernah memiliki seorang pacar sama sekali. Namun dia hanya ingin merasakan apa itu skibidi. Mendengar hal itu, Natsuo bingung kenapa si Rui ini malah mau gitu melakukan skibidi dengan Natsuo yang bukan pacarnya. Tapi sebagai seorang anak SMA Jepang, sudah menjadi hal yang wajar jika mereka melakukan skibidi. Singkatnya, setelah mereka melakukan skibidi, Rui mengatakan kepada Natsuo untuk melupakan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Dan jika mereka bertemu kembali nantinya, anggaplah kalau mereka tidak pernah saling kenal. Keesokan harinya saat berada di atap sekolah, Natsuo dihampiri oleh sang guru yaitu Hina yang kebetulan lewat dan melihat Natsuo yang duduk di sana. Natsuo bertanya kenapa Hina selalu berada di atap sekolah sendirian. Dan bahkan sesekali Natsuo melihat Hina yang sedih dengan sesuatu. Namun Hina mengatakan kalau yang dia lakukan adalah urusan dari orang dewasa dan Natsuo nggak akan mengerti karena dia masih anak SMA. Singkatnya, waktu pulang pun tiba dan Natsuo pulang ke rumahnya. Namun saat itu Natsuo selalu melihat ayahnya yang sering menelpon seorang wanita setiap saat. Keesokan harinya ketika berada di sekolah, lagi-lagi Natsuo bertemu Hina di atap sekolah. Dan kali ini Hina terlihat begitu sedih. Natsuo pun bertanya apa yang telah terjadi. Namun Hina gak mau memberitahukan dan selalu menganggap Natsuo sebagai anak-anak yang belum mengerti urusan dari orang dewasa. Singkatnya, saat kembali ke rumah, Natsuo mendapatkan sebuah kabar mengejutkan dari ayahnya, di mana sang ayah mengatakan kalau dia akan menikah lagi. Dan hari ini calon istri barunya akan segera datang. Tapi saat melihat ke arah luar, rupanya orang yang dimaksud ayahnya dan yang akan dinikahi ayahnya adalah ibu dari Rui, gadis yang pernah ia coba sekaligus ibu dari guru yang dia sukai, yaitu Hina. Singkatnya, mereka pun saling berkenalan satu sama lain dan mencairkan suasana. Namun Natsuo masih syok karena dia rupanya harus berkeluarga dengan Rui dan juga Hina. Saat di kamar mandi, rupanya Rui mengikuti Natsuo dan mengatakan kepada Natsuo kalau Natsuo harus melupakan semua kejadian yang pernah mereka lakukan sebenarnya. Tapi gimana nying cara lupain orang yang pernah skibidi dengan kita gitu. Saat mereka kembali pulang untuk mengambil barang-barang, tersisalah Natsuo bersama ayahnya. Natsuo mengatakan kepada sang ayah untuk menikah saja dengan ibu dari Rui dan Hina, karena dia sadar bahwa selama ini sang ayah udah selalu berjuang sendirian setelah kematian sang ibu. Kemudian Natsuo menceritakan semuanya lagi kepada Fumiya. Mendengar hal itu, Fumiya mengatakan seperti ini. Ayahmu menikah dengan ibu dari gadis yang telah kau skibidi? Beberapa hari kemudian, akhirnya Rui dan Hina resmi tinggal di rumah Natsuo. Namun tentu saja Natsuo masih canggung karena siapa sangka saat ini kakaknya adalah guru yang selama ini dia suka.
Hina pun menyuruh Natsuo untuk terbiasa memanggil Hina dengan sebutan Hina-chan atau kakak Hina. Setelah seharian mengemas barang dan bersih-bersih, mereka akhirnya akan segera makan malam dan beristirahat. Namun saat semua sedang berada di dapur, Hina tak sengaja keluar sambil memakai handuk. Ya, itu sudah menjadi kebiasaannya di rumah sebelumnya. Kemudian saat hari menjelang malam, rupanya kedua orang tua akan pergi untuk merayakan sesuatu. Dan saat ini di rumah hanya tersisa Natsuo dan kedua wanita yang akan menjadi kakak dan adiknya. Tapi saat itu rupanya Hina kebanyakan minum bir yang lantas membuat dia tertidur pulas. Melihat Hina yang begitu cantik, Natsuo tak bisa menahan hasratnya. "Woi Natsuo, sadar anjir kalau itu kakak lu Bang Skui." Melihat Hina yang sudah tidak sadar, dan di saat ini rumah yang sedang sepi, Natsuo mencoba untuk mencipoknya. Tapi tiba-tiba Rui keluar dari kamar dan menciduk Natsuo. Melihat hal itu, Rui pun membangunkan kakaknya dan membawanya masuk ke dalam kamar. Dan setelah kejadian itu, Natsuo selalu kepikiran karena telah berani mencoba mencipok kakak dari seorang yang pernah ia skibidi, yaitu Rui. Saat berada di sekolah, Natsuo mendapat beberapa kabar dari teman-temannya bahwa akan ada murid baru di sekolah mereka. Yang ternyata murid baru tersebut adalah Rui, yaitu adiknya saat ini. Melihat hal itu, Natsuo pun segera mengajak Rui untuk berbicara. Dia mengatakan kalau mereka di sekolah harus menjadi seorang teman saja dan merahasiakan rahasia keluarga mereka. Ketika ingin kembali ke kelas, Natsuo bertemu dengan Hina. Natsuo pun menanyakan semalam apakah Hina masih ingat dengan kejadian cipokan itu. Namun rupanya Hina saat itu terlalu mabuk untuk mengingatnya. Kemudian Natsuo mengatakan bahwa mereka harus merahasiakan keluarga mereka di sekolah demi kebaikan masing-masing. Saat di kelas, Natsuo melihat Rui yang selalu sendirian ketika makan siang. Saat itu Natsuo pun sadar kalau Rui ternyata adalah orang yang sulit untuk mencari teman. Dan karena sedari awal Rui adalah karakter yang sangat introvert. Melihat hal itu, Natsuo akhirnya mencoba untuk mengajar Rui cara agar bisa berkenalan dengan semua orang. Dan tanpa sadar mereka menjadi sorotan di kelas, yang alhasil semua orang di sana kagum ketika melihat Rui dan Natsuo yang berdebat. Mereka akhirnya mau berteman dengan Rui. Singkatnya, ketika di rumah, Natsuo akan segera mandi. Namun saat membuka pintu, rupanya di dalam kamar mandi, Rui telah berada di sana dan lagi mandi dengan santuy-santuinya. Melihat Natsuo yang kaget dan keluar dari sana, Rui mengatakan kepadanya, "Oi Natsuo, santai aja ngaps, kita kan udah pernah skibidi." Akhirnya Natsuo masuk kembali dan sedikit bercerita dengan Rui di dalam kamar mandi. Rui pun berterima kasih karena Natsuo berhasil membuat Rui mendapatkan beberapa teman di kelas tadi. Keesokan harinya mereka pun sarapan bersama. Namun kedua orang tua mengatakan kalau sebentar malam mereka akan meresmikan pernikahan mereka. Dan untuk hal itu Hina diberikan tanggung jawab untuk mengurus Natsuo dan juga Rui. Ketika sepulang sekolah, Natsuo melihat makanan yang begitu banyak di meja. Dan saat mencobanya ternyata semua makanan tersebut sangatlah nikmat. Tapi siapa sangka bukan Hina yang memasak, melainkan Rui yang memasak semua makanan itu kepada Natsuo. Tapi ketika selesai makan, Natsuo melihat Hina yang sedang ditelepon oleh seorang pria. Dia pun sadar kalau mungkin saja pria tersebut adalah pacar dari Hina. Bahkan di malam itu ketika mendapatkan telepon dari pacarnya, Hina tetap berusaha keluar di malam hari itu. Awalnya Natsuo melarang karena sudah malam. Namun rupanya Hina memaksa untuk bisa bertemu dengan pacarnya tersebut. 20 menit kemudian, Hina pulang dengan wajah yang sangat-sangat sedih. Melihat hal itu, Natsuo mencoba untuk menenangkan Hina. Natsuo akhirnya sadar kalau pacar Hina saat ini mungkin adalah pria yang sangat-sangat tidak becus. Tak lama kedua orang tua mereka datang dan mereka akhirnya memutuskan untuk tidur. Tapi sialnya Natsuo masih kepikiran dengan Hina yang tadi menangis setelah bertemu dengan pacarnya. Singkatnya, ketika ada waktu luang, Natsuo pun mampir ke kafe tempat di mana Fumiya bekerja. Di sana dia pun curhat bahwa Hina ternyata sudah punya pacar, yang hal itu cukup membuat hati Natsuo hancur. Kemudian Fumiya juga menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu ada pasangan yang nampaknya sedang bertengkar hebat, dan ketika Fumiya mengupingnya, rupanya gadis dari pria tersebut adalah selingkuhannya, yang sangat berharap kalau pria itu segera putus dengan sang istri. Dan ketika mereka pulang bareng setelah bekerja,
Fumiya tak sengaja melihat gadis yang diceritakan kepada Natsuo. Dan ternyata gadis yang dia ceritakan tersebut adalah Hina. Ya, Hina rupanya berpacaran dengan seorang pria yang sudah memiliki istri, yang sudah dipastikan kalau Hina adalah orang ketiga. Di rumah, Natsuo semakin hancur karena fakta bahwa Hina, orang yang dia sukai, ternyata adalah gadis penghancur hubungan orang. Dan tanpa basa-basi, dia pun menanyakan hal itu secara langsung kepada Hina. Awalnya Hina menolak, namun karena Natsuo yang terus memaksa, Hina akhirnya mengaku kalau dia memang adalah gadis yang telah berpacaran dengan pria yang telah memiliki istri. Tapi secara tiba-tiba Natsuo malah mencipok Hina yang telah menjadi kakaknya itu. Hina pun menampar Natsuo dan kemudian malah kembali mengajak Natsuo untuk lanjut di atas kasur. Tapi rupanya Hina sengaja melakukan itu hanya untuk mengetes Natsuo, bahwa memang benar ternyata Natsuo masih seorang anak SMA yang masih takut ketika diajak skibidi. Dan setelah kejadian itu, Natsuo sangat malu dengan apa yang telah ia lakukan. Keesokan harinya mereka pun mendapatkan sebuah kabar buruk di mana Natsuo yang kabur dari rumah karena kejadian semalam. Rupanya Natsuo kabur ke rumahnya Fumiya untuk beberapa hari. Dan sebagai sahabat yang baik, Fumiya mengizinkan Natsuo untuk tinggal di rumahnya dan membiarkan Natsuo untuk melakukan beberapa hobi ketika Fumiya sedang bekerja. Saat hujan tiba, Natsuo tak sengaja melihat Rui dari luar jendela, yang kelihatannya Rui sedang mencari Natsuo saat itu. Singkatnya, Rui berhasil melihat Natsuo yang berada di jendela Fumiya, dan rupanya Rui memutuskan untuk kabur dari rumah dan ikut bersama Natsuo, karena dia sudah muak juga melihat kakaknya yang terus bersedih akibat hubungan dengan pacarnya. Rui pun menceritakan kepada Natsuo dan Fumiya kalau selama ini Hina adalah gadis yang ceria, namun semenjak melakukan hubungan dengan pria misterius itu, sifat Hina perlahan mulai berubah. Dan demi menyelamatkan kakak mereka, Fumiya mengajak Natsuo dan Rui untuk membuat sebuah rencana. Dan untuk melakukannya, mereka harus kembali ke rumah terlebih dahulu. Ketika kembali ke rumah, Natsuo dan Rui melihat kedua orang tuanya yang telah hampir saja bercerai, dan nampaknya mereka khawatir jika Natsuo dan Rui selama ini tidak merestui pernikahan mereka dan memutuskan untuk kabur. Hina bahkan menangis setelah melihat kedua adiknya yang kabur dari rumah setelah beberapa hari. Saat berada di sekolah, Natsuo dan Rui mulai menjalankan misi dan rencana mereka, di mana setelah pulang sekolah, mereka akan mengikuti Hina secara diam-diam dan mencari tahu siapa sebenarnya pria yang telah menjadi pacar Hina. Singkatnya, misi dilakukan, namun setelah 3 hari mengikuti Hina pulang, Natsuo dan Rui akhirnya menyerah karena mereka tidak pernah melihat Hina yang bertemu dengan pacarnya tersebut. Malahan mereka hanya melihat Hina yang selalu mabuk sendirian. Tapi di saat itu juga, secara mengejutkan Hina bersama pasangannya mampir ke tempat Fumiya bekerja. Dan secara kebetulan Natsuo dan Rui juga berada di sana. Natsuo yang melihat pria itu lantas berdiri dan menghampirinya dengan kekasaran. Tapi Natsuo sadar kalau mereka harus membicarakan hal ini secara baik-baik. Singkatnya, debat akhirnya dimulai. Natsuo pun bertanya di antara mereka berdua siapa yang mengungkapkan perasaan untuk pertama kalinya. Pria bernama Shiu itu pun menjawab kalau dialah yang duluan memberitahu perasaannya kepada Hina. Setelah itu Natsuo pun bertanya apakah Shiu memang berniat untuk menceraikan istrinya demi bersama dengan Hina. Namun Shiu menjawab kalau dia masih membutuhkan waktu untuk melakukan hal itu. Mendengar hal itu, Rui menjadi marah dan melemparkan air ke wajah Shiu saat itu juga. Keadaan menjadi kacau, Rui pun kabur karena sangat muak dengan ucapan dari pria tersebut. Dia bahkan yakin kalau kakaknya sedang dipermainkan oleh Su itu. Dan Natsuo yang melihat hal itu hanya bisa menenangkannya. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah dan selalu kepikiran dengan kejadian sebelumnya. Keesokan harinya Natsuo pun pergi ke kuburan untuk mengunjungi makam sang ibu. Tapi rupanya Hina dan Rui mencoba untuk mengikuti Natsuo. Dan di saat itu juga Hina mengatakan kepada mereka bahwa dia telah memutuskan Shiu karena saat ini Hina merasa bahwa keluarga itu lebih penting dari segalanya ketimbang pacar. Akhirnya kehidupan mereka kembali berjalan baik, ketiganya mulai kembali akrab lagi. Suatu hari saat berada di sekolah, Rui bertemu dengan seorang gadis baru bernama Momo yang mengajaknya untuk berkenalan. Gadis itu bahkan memberikan Rui sebuah boneka sebagai tanda kalau mereka telah berteman. Ketika berada di kelas, Rui selalu melihat boneka yang diberikan oleh Momo. Namun ketika melihat Rui yang selalu memegang boneka itu,
beberapa teman kelasnya berusaha untuk membuangnya. Dan mereka kemudian menceritakan sisi buruk dari Momo, di mana rupanya Momo adalah seorang gadis yang telah memiliki banyak pasangan. Dia bahkan sering mengganti-ganti pasangan setiap waktu. Namun walaupun mendengarkan kabar buruk itu, Rui tetap ingin berteman dengannya. Saat sedang makan es krim bersama, Rui bertanya kepada Momo, apakah Momo memang benar memiliki banyak cowok? Momo mengatakan bahwa rumor tersebut memang benar, bahwa Momo selama ini bahkan telah berpacaran selama 30 kali. Keesokan harinya, Rui mengajak Momo untuk pergi ke sebuah toko buku. Yang ketika berada di sana, mereka tak sengaja bertemu dengan Natsuo yang saat itu juga berada di sana. Tapi ketika melihat Natsuo, Momo mulai menunjukkan rasa suka terhadap Natsuo. Dan ketika melihatnya, Rui sadar bahwa rumor yang dikatakan oleh teman-temannya tentang Momo adalah benar, di mana dia sangat cepat untuk menjalin hubungan dengan seorang pria. Bahkan ketika tersisa Rui dan Momo, Momo bertanya kepada Rui apakah dia boleh berpacaran dengan Natsuo. Beberapa hari kemudian, karena hujan yang terus terjadi, Rui akhirnya terkena demam yang membuat dia harus dirawat oleh Natsuo ketika semua orang sedang bekerja. Dan ketika berada di kamar, Rui pun menyuruh Natsuo untuk mengusap punggungnya yang sedang terasa sakit. Namun tetap saja kondisi Rui menjadi semakin parah dan suhu tubuhnya terus meningkat. Satu-satunya cara adalah memakai respirator, yaitu semacam sebuah obat yang harus dimasukkan lewat tempat berak. Dan karena Rui ini tidak mampu untuk bangun dan memasukkannya sendiri, Rui menyuruh Natsuo untuk memasukkan obat tersebut. Dan secara perlahan-lahan kondisi Rui mulai kembali pulih. Bahkan ketika pulang, sang ayah sangat terharu karena melihat anak-anak mereka yang mulai peduli terhadap satu sama lain. Saat di sekolah, Momo kembali menemui Natsuo untuk mengajaknya makan bersama. Saat makan, mereka pun melakukan sedikit perbincangan yang pada akhirnya membawa mereka ke kamar Momo. Rupanya Momo mengajak Natsuo untuk melakukan skibidi. Tapi ketika ingin adu mekanik, Natsuo melihat beberapa bekas luka di tubuh Momo. Hal itu lantas membuat Natsuo mengurungkan niatnya dan membatalkan adu mekanik bersama Momo. Momo kemudian mengatakan bahwa selama ini sebenarnya dia selalu gagal untuk melakukan adu mekanik bersama semua pacar-pacarnya. Karena ketika mereka melihat bekas luka di tubuhnya Momo, mereka selalu membatalkannya. Melihat Momo yang begitu sedih, Natsuo mengajak Momo untuk pergi makan bersama. Tapi saat makan di rumahnya, Momo mengatakan kalau Natsuo adalah orang pertama yang mau makan bersama di rumahnya. Karena selama ini orang tua Momo sering bertengkar yang membuat mereka jarang pulang rumah. Hal itu yang membuat Momo selama ini selalu merasa kesepian dan sangat sedih akan hal itu.